Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Komite SDNC Rangkaian 2 yang saya hormati, tak lupa kepada seluruh Dewan Guru SDNC Rangkaian 2 yang alhamdulillah pada hadir semua dan dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang apapun. Tak lupa juga kepada siswa-siswi, khususnya perwakilan dari kelas 5 dan kelas 6 yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita di pagi menjelang siang masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, serta berbagai nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurah pada Nabi Allah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang senantiasa setia sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya selaku CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pandeglang pada hari ini berkesempatan untuk melakukan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SDNC Rangkaian 2 yang insya Allah pada kali ini akan saya sampaikan. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan juga bahwa susunan acara pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sepatah kata dari Kepala Sekolah SDN Rangkaian 2, selanjutnya yaitu penyampaian materi, setelahnya ditutup dengan doa. Baik, agar pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Komite SDN 2, yang saya hormati para dewan guru dan anak-anakku sekalian yang pada kesempatan ini hadir, yang Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat karunia-Nya, rahmat dan karunia-Nya kita bersama di sini bisa berkumpul wajah dalam rangkaian acara CGP terkait dengan mungkin salah satu tugas dari Bapak Joni MPD. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, sahabatnya dan kita semua yang insya Allah selalu berpegang teguh pada ajaran-ajarannya. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, alhamdulillah untuk kesekian kalinya rangkaian materi CGP
angkatan ke-10, diantaranya dalam hal ini rekan kita Bapak Joni MPD akan mendiseminasikan mungkin beberapa ilmu yang ini rangkaian yang ketiga kalau tidak salah ini ya, yang ketiga. Yang kemarin diantaranya sudah disampaikan juga tentang visi dan prakarsa perubahan. Dan rangkaian berikutnya ini adalah diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Ibu dan Bapak, apa itu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif? Nanti kita simak saja nanti materi dari beliau, dari Bapak Joni, yang insya Allah mudah-mudahan materi-materi yang disampaikan oleh beliau dari awal sampai akhir ini benar-benar bisa mengimbas kepada kita semua, dan terutama ada perubahan ke depan bagi kemajuan sekolah kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat berjuang kepada rekan kita Bapak Joni MPD. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir tidak ada hambatan sampai panen raya, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus untuk Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SDN Ciherang Jaya 2 yang telah memberikan sambutan dan arahannya. Allah tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini dilanjutkan dengan penyampaian materi yang insya Allah saya sendiri yang akan menyampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. SDN Ciherang Jaya 2, satu keluarga selamanya. Ya, mudah-mudahan ya, satu keluarga selamanya. Bukan hanya di dunia tetapi di akhirat juga kita bisa bersama-sama tentu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini ya, sebagaimana yang tadi diutarakan di awal dan juga disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa pada kesempatan kali ini saya kebetulan pada modul 1.4 ada tugas untuk melakukan diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, yang dalam hal ini yaitu di SDN Ciherang Jaya 2. Nah, perlu saya sampaikan bahwa saya di sini bukan segalanya, ya. Pasti Bapak Ibu sudah mengenal, memahami apa itu budaya positif, tetapi mari kita mengingat kembali tentang materi-materi yang berkaitan dengan budaya positif. Yang mudah-mudahan dengan sharing kita kali ini ada sesuatu yang bisa dipetik, yang bisa bermanfaat kita terapkan di sekolah kita khususnya. Nah, ini perkenalan. Saya didampingi oleh pengajar praktik Pak Anatri Widayat SPD dan juga Ibu Fasilitator Ibu Marni Astuti SPD MPD, beliau dari Jawa Tengah ya, yang senantiasa selalu mendampingi saya dalam proses pendidikan guru penggerak. Nah, bagaimana kabar Bapak Ibu? Di sini ada sedih, bahagia, atau biasa saja? Bahagia. Biasa saja. Ya. Ada yang sedih, ada yang bahagia, ada biasa saja.
Siapa yang bahagia hari ini? Alhamdulillah. Ya, bahagia. Insyaallah hari ini, esok dan seterusnya kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, silakan sekarang coba ucapkan warnanya bukan tulisannya. Sekarang coba yang ini ucapkan sama-sama. Ini merah. Kemudian ini terus ini apa? Hijau. Ini berarti ya alhamdulillah 75% ini masih normal gitu ya, masih fokus. Khawatir badannya ada di sini tapi pikirannya masih melayang-layang gitu ya. Baik. Nah, ini tujuan diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang dalam hal ini ya ada guru, kemudian ada wali murid yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Komite, kemudian juga dari siswa. Alhamdulillah sudah terwakili. Selanjutnya, nah inilah konsep inti dari budaya positif. Jadi pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, mulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini lumayan panjang, banyak ya, tetapi bagaimana dalam 1 jam ini bisa tersampaikan poin-poin utamanya. Mudah-mudahan ini bisa tersampaikan ya. Nah, ini bagian yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Seperti apa? Nah, ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita sering mendengar nama Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah sosok yang menginspiratif untuk dunia pendidikan Indonesia. Sekaligus beliau ini adalah Menteri Pendidikan yang pertama di Indonesia pada era kepemimpinan Bapak Soekarno. Ya, pertama di sini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem AMOM. Ya, ada kalau dulu kita pernah mendengar ketika kita dalam mendidik anak itu harus seling asah, seling asih, seling asuh ya. Jadi kita begitu dekat dengan murid. Kemudian ini kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sebagai acuan kita dalam melakukan pembelajaran atau dalam mendidik anak, ini tidak terlepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Itu yang sekarang kenapa ada pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya adalah berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian ada trikon, kemudian ada tripusat pendidikan, kemudian berhamba pada anak, ya. Kemudian berbudi pekerti, kemudian bermain adalah kodrat anak, kemudian trilogi kepemimpinan. Ya, nanti kita akan meskipun mungkin sesi kali ini tidak secara detail, nanti Allah di kesempatan yang lain kita akan coba untuk berdiskusi lebih lanjut. Nah, berikutnya ini pendidik diibaratkan seperti seorang petani, sebagaimana kemarin disampaikan pada saat visi dan prakarsa perubahan. Ya, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajiban menjadi seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Artinya kondisi lingkungan itu memang harus betul-betul disiapkan, dirawat oleh petani supaya apa? Supaya tanaman yang dirawatnya itu bisa tumbuh dengan baik.
Ya, kalau kita mengibaratkan sekolah itu dengan petani gitu ya, maka sekolah itu diibaratkan lingkungan di mana tanaman itu tumbuh. Sekolah diibaratkan dengan tanaman, bagaimana si anak tersebut itu bisa belajar, berada di sekolah itu dengan merdeka, dengan nyaman, aman, tertib, tanpa ada paksaan dan lain sebagainya. Ya, sehingga di sini menerapkan budaya positif di sekolah ini sangat penting bagi kita untuk keberlanjutan proses pembelajaran yang lebih baik di sekolah kita ini. Nah, ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana yang bisa sampaikan, ya, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Artinya ini lingkungannya lingkungan yang positif, ya, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Fisik dalam artian lingkungan kita bagaimana itu nyaman untuk anak-anak, tentunya untuk semua warga sekolah, termasuk kita dan juga yang lainnya. Sehingga anak ini atau semua warga sekolah ini merasa nyaman. Kemudian ketika lingkungan tersebut itu tidak nyaman, maka jangan harap karakter baik itu akan tumbuh pada diri anak. Maka dari itu, kewajiban kita sebagai pendidik dalam hal ini adalah menyediakan atau mengkondisikan bagaimana lingkungan sekolah ini menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi anak khususnya. Sehingga karakter-karakter murid itu akan tumbuh dengan baik, yang sebelumnya tentu berasal dari kebiasaan-kebiasaan baik yang terus diulang-ulang, yang ibaratkan iklan, sehingga si kebiasaan-kebiasaan baik itu tertanam dalam otak bawah sadarnya, sehingga menjadi sebuah karakter yang tumbuh pada diri anak. Ya, kita bisa misalkan ambil contoh, ya, misalkan seperti halnya ini air minum pada merek tertentu itu terus diulang-ulang iklannya gitu ya, sehingga kita tidak sadar otak kita itu sedang mencerna sebuah iklan yang masuk ke dalam otak bawah sadar kita, sehingga kita ketika disuruh untuk membeli sebuah minuman atau air gelas atau juga air minuman botol, tidak terasa kita terfokus kepada salah satu merek tertentu, padahal itu bukan yang dituju gitu. Maka sama halnya dengan pendidikan anak, itu bagaimana kebiasaan-kebiasaan baik itu terus diulang-ulang setiap saat, setiap waktu, sehingga bisa melekat menjadi sebuah karakter pada diri anak. Makanya kenapa kita juga diantaranya memprogramkan ada pembiasaan Jumat Berkah, ya, membiasakan bagaimana membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Ya, ini sebagai upaya untuk menumbuhkan karakter pada diri anak. Artinya tumbuh budaya positif. Nah, perlu diingat selama seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Nah, ini paradigma baru, yang mana merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi dalam konteks pendidikan, nilai-nilai kebajikan yang universal dalam pendidikan ini adalah profil belajar Pancasila. Meskipun kalau kita lihat itu tentang nilai-nilai kebajikan universal, artinya nilai-nilai kebajikan universal itu yang diakui secara menyeluruh tanpa melihat latar belakang itu apakah agama, ras, golongan dan sebagainya, semuanya mengakui. Seperti halnya misalkan ini profil belajar Pancasila, ada ini beriman, bertakwa kepada Tuhan
yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin ini senada dengan keyakinan yang kita anut, yaitu seorang muslim. Tetapi beriman, bertakwa juga mungkin ada di agama mereka gitu ya. Ada juga. Sehingga di sini masuk dalam kategori kebajikan yang bersifat nilai kebajikan yang bersifat universal. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, ini disiplin positif. Kurang jelas ya? Ini hilang. Ini pertanyaan pemantik. Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini mohon ini bisa diamati ya. Diamati. Kalau mau berkomentar juga boleh. Ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ada yang mau berkomentar? Atau kita lanjut? Ini sebagai pertanyaan pemantik saja. Nanti akan kita jumpai ya dalam materi ini. Kira-kira seperti apa jawabannya? Saya tidak akan memberikan jawabannya saat ini. Sekali lagi saya ulang. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti seperti apa? Ya. Nah, ini miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, ada Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian ini berkembang dan dinamakan dengan Swiss teori, menuliskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di antaranya adalah tentang makna kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, pada prinsipnya seorang itu apa yang dia lakukan itu memiliki tujuan. Bahkan ketika dia melakukan hal yang kurang sesuai dengan harapan kita juga karena mereka memiliki tujuan. Artinya bahwa di sini guru itu tidak bisa mengontrol murid gitu ya, meskipun dia itu suruh duduk oleh kita, duduk yang rapi. Emang dia itu duduk yang rapi. Tetapi pada prinsipnya hak kontrol untuk menentukan apakah dia duduk yang rapi atau tidak itu ada pada diri murid. Dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol sama guru gitu. Artinya yang berhak untuk mengontrol diri kita 100% ya diri kita sendiri gitu. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya. Ternyata ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kan ketika kita berinteraksi atau dalam proses pembelajaran di kelas, kita memberikan kritik kemudian membuat merasa bersalah gitu ya. Tetapi menurut William Glasser ini pada prinsipnya ini akan menuju kepada identitas gagal. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Berikutnya tentang perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan
teori kontrol. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini ada stimulus respon pada pendekatan yang teori kontrol. Seperti apa? Nah ini ada, mohon maaf, belum teredit di sini nih. Ada stimulus respon, ada teori stimulus respon. Di antaranya adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tapi teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Sama halnya dengan gambaran yang tadi di awal, ya, yang disampaikan dalam peta konsep itu tadi. Ini makna disiplin. Ini dari Ki Hajar Dewantara. Di mana kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, artinya bahwa disiplin itu akan terjadi jika seseorang itu memiliki disiplin yang kuat. Ini self disiplin. Bagaimana kalau seseorang itu tidak memiliki disiplin yang kuat? Maka tadi Ki Hajar Dewantara, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Harus ada mungkin itu. Kalau dalam lalu lintas kita seharusnya berdisiplin, harus mengenakan helm. Tetapi kalau kita kadang lalai, sehingga harus ada aturan yang mendisiplinkan diri kita sehingga kita pada saat berkendaraan itu menggunakan helm. Ini makna disiplin. Ini menurut budaya kita, ini PS menurut Ki Hajar Dewantara dan Dane Nicholson. Ya. Makna disiplin menurut budaya kita, disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini kan yang dipahami secara umum di budaya kita. Tapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, apa yang dimaksud dengan makna disiplin itu adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Apa itu tujuan mulia? Nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seorang, yakni nilai-nilai kebajikan universal. Maka dalam hal ini, bagaimana disiplin positif itu bisa diterapkan, bukan berarti seseorang itu harus mematuhi peraturan yang memang itu dibuat oleh sebuah instansi atau perorangan tanpa dia memahami secara utuh tentang makna atau isi dari disiplin yang akan ditegakkan, gitu. Ya. Berikutnya, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Kemudian setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Ini William Glasser pada teori kontrol. Jadi intinya bagaimana nilai kebajikan universal ini bisa menjadi acuan untuk menegakkan
disiplin positif khususnya di sekolah. Sebetulnya bukan hanya di sekolah, bisa dalam keluarga kita atau juga mungkin instansi pendidikan di luar sekolah ini dan seterusnya. Ya. Salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Ini masuk dalam kategori nilai kebajikan universal. Ya. Saya tidak tayangkan semua, padahal itu banyak ya nilai kebajikan. Ini standar pendidikan Indonesia. Ya, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Di sini ada berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ini ada tiga motivasi apa yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini motivasi perilaku manusia. Ketika seseorang itu takut akan sebuah hukuman dalam melakukan sesuatu, misalkan ada sebuah peraturan, kemudian itu dikarenakan masuk pada poin yang pertama, menghindari untuk ketidaknyamanan atau hukuman, maka pada prinsipnya dia itu masih dalam kategori motivasi adalah motivasi eksternal. Dan ini motivasi yang paling bawah gitu ya. Kemudian berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia itu melakukan karena ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan reward, apakah itu berupa materi, apakah bentuk pujian dan sebagainya. Yang masih motivasinya eksternal. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan inilah yang memang yang kita harapkan. Jadi motivasi yang dilakukan oleh manusia ini bagaimana itu datang dari dalam dirinya, dari dalam orang yang bersangkutan, karena dilandasi oleh nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Dan inilah motivasi eksternal. Nah, ketika motivasi eksternal itu tumbuh pada diri kita, kemudian tumbuh pada anak-anak kita, motivasi belajar yang bukan karena ingin mendapatkan reward, bukan ingin mendapatkan hadiah dan sebagainya, tapi sebagai bentuk kesadaran yang dia yakini, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan nilai-nilai kebajikan yang lainnya yang dia yakini, maka dia atau siswa tersebut itu akan menjadi orang yang luar biasa tanpa dikasih reward, tanpa ada peraturan yang membuat pelakunya ketika melanggar itu dihukum, maka yang bersangkutan itu akan terus bergerak. Ini bisa hilang ya. Ini hukuman dan penghargaan. Ya. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila ada sesuatu pelanggaran tentu sesuatu harus terjadi. Biasanya seperti itu kan? Dalam budaya yang kita jalani gitu ya, atau kebanyakan orang terapkan gitu ya, untuk sebagai bentuk kontrol. Nah, ini hukuman, konsekuensi, kemudian ada restitusi. Coba kita cermati ini tabel di sini. Ternyata di sini hukuman itu masuk ke dalam identitas gagal. Misalkan seorang tersebut itu datang terlambat ke sekolah, kemudian kita suruh mengelilingi lapangan bola misalkan 10 kali, atau push up misalkan 50 kali misalnya, gitu. Ternyata itu masuk dalam kategori identitas gagal, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Nah, berikutnya ya, di sini ada identitas sukses.
identitas sukses, yaitu disiplin. Nah, disiplin ini ada dua, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau konsekuensi, nah saya perlu jelaskan dulu. Hukuman itu biasanya sifatnya itu tiba-tiba, tanpa ada komunikasi dengan siswa, kemudian kita memberikan hukuman. Ya, kalau konsekuensi itu ada sebuah kesepakatan terlebih dahulu, ya, antara guru dengan siswa. Kemudian ketika melanggar, maka dia akan mendapatkan konsekuensinya. Ya, nah konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu yang pendek, korban bisa diabaikan dan seterusnya. Ya, nah disiplin dengan identitas sukses dalam hal ini adalah konsekuensi. Ini motivasinya masih motivasi eksternal. Sementara kalau restitusi ini sudah bersifat internal. Restitusi merupakan pilihan. Artinya ada mau seperti apa, ya, kamu yang kamu inginkan gitu ya. Kenapa kamu melakukan itu? Apa solusinya menurut kamu yang yang diyakini? Kemudian korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Nah, di sini perhatikan definisi dari Gaussen tentang restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi restitusi kalau bahasa kitanya boleh dikatakan mungkin itu penginsafan, insaf tobat gitu ya. Tetapi dia itu setelah menjadi kesalahannya, kemudian ada sesuatu yang memang diyakini yang membuat dia tergerak untuk yang menguatkan dirinya gitu ya. Sehingga ketika dia itu kembali lagi ke komunitasnya, ke kelasnya, dia itu bukan tambah down tanpa merasa bersalah, tetapi justru dia menjadi lebih kuat lagi gitu. Beda halnya kalau kita misalkan yang dikasih hukuman, ya beda, sangat beda. Ketika dikasih hukuman, maka dia ketika kembali ke komunitasnya, maka dia tidak merasa percaya diri, menjadi merasa jadi orang yang gagal dan lain sebagainya. Maka bagaimana kita sebagai pendidik atau penerapan disiplin positif ini menuju ke hal atau di sini restitusi. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini ada kolaboratif, bukan hanya untuk dirinya, tetapi bagaimana dia bisa memperlakukan orang lain secara bijak. Dihukum oleh penghargaan. Tidak terlihat. Nah, dihukum oleh penghargaan. Artinya selama ini kan untuk penegakan disiplin positif supaya si anak mungkin itu mentaati peraturan atau untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, kita iming-imingi dengan sebuah penghargaan. Mungkin itu dalam jangka waktu yang pendek itu bagus, tetapi dalam jangka waktu yang panjang ternyata menurut ahli ini kurang bagus. Maka dalam kurikulum Merdeka ini untuk reward, hadiah dan sebagainya ini relatif ditiadakan gitu ya. Dihukum dengan penghargaan. Ini alif qam. Ini penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, kemudian motivasi dari dalam diri. Nah, ini yang diharapkan gitu ya. Kalau yang lainnya ini ternyata memiliki dampak yang kurang bagus. Yang diharapkan ini bagaimana dia itu ingin menjadi orang yang dia inginkan, yang tentunya ini motivasinya harus ada dalam diri siswa atau orang yang bersangkutan. Nah, ini ada restitusi.
sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin belajar. Bagaimana yang disampaikan ya, definisinya dari Gosen dan Elson Gosen. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Ya. Pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi misalkan si anak itu melanggar dan sebagainya, itu harus ditebus dengan baik itu materi atau juga hal-hal yang lain, gitu ya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya yang lebih kuat, ya. Dia itu ketika kembali ke dalam kelompoknya menjadi siswa yang lebih kuat lagi karena ada sesuatu yang dia yakini. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, nanti akan disampaikan juga tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia nanti di slide berikutnya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Jadi, ketika misalkan saya ambil contoh, ketika ada sebuah pengumuman bahwa besok pada hari Kamis pihak sekolah akan melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah. Mungkin respon dari siswa itu berbeda-beda. Ada yang dia itu sigap, ya, ada juga mungkin yang bersembunyi atau bahkan lari menghindari untuk tidak kerja bakti dan sebagainya. Dari sekian banyak siswa yang ada. Tapi kalau ada siswa yang memang itu sudah menyadari, sudah paham tentang nilai-nilai kebajikan dari kerja bakti di lingkungan sekolah, insya Allah dia itu tidak akan berlari atau bersembunyi. Justru dia akan lebih sigap tergerak untuk ikut kerja bakti. Kenapa? Karena dilandasi dengan kepahaman yang kuat. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, baik itu orang dewasa maupun kanak-kanak. Pokoknya semua orang memiliki kebutuhan dasar seperti ini. Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini survival. Ada sandang, pangan, papan, ya, dan kebutuhan biologis yang lainnya. Ini untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk diterima, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Jadi pasti semua orang juga ini memiliki kebutuhan untuk merasa diterima. Ya, apakah itu dalam komunitasnya, dalam keluarganya, apa orang yang dia cintai dan lain sebagainya. Ya, ini kebutuhan untuk diterima atau love and belonging. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom, kebutuhan akan pilihan. Ya, dia itu tidak mau ditekan-tekan gitu ya. Harus ke sini, harus ke situ. Ini kebutuhan akan pilihan. Pasti pada prinsipnya, fitrahnya gitu ya, bahwa manusia itu ingin ada kebebasan. Berikutnya adalah kesenangan, fun, kebutuhan untuk merasa senang. Pasti kan kalau yang namanya hidup monoton terus itu terasa jenuh. Pasti ada kalanya kita ingin ada refreshing dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menghilangkan rasa penat. Misalkan ini ada kebutuhan untuk merasa senang. Berikutnya adalah kebutuhan pengakuan atau akan kemampuan, ya, penguasaan atau power. Jadi kebutuhan inilah yang memang itu harus ditemukan. Baik itu khususnya dalam hal ini adalah kebutuhan anak. Ketika anak misalkan ketika kita belajar kemudian dia itu bukannya memperhatikan telah bercanda dengan temannya, sejatinya memang kita itu harus bijak. Tidak bisa langsung untuk menegur mereka bahkan menyaksi mereka. Tapi kita cari tahu alasan kenapa mereka bisa seperti itu, kemudian
kita cari apa kebutuhan dasarnya. Nah dari situlah kita bisa mencari solusinya. Ya. Ini proses kontrol restitusi. Ini luar biasa banyak. Ada posisi 5 kontrol. Pertama adalah sebagai penghukum. Ya, yang namanya penghukum pasti udah kebayang oleh kita. Ya, pokoknya kalau kamu tidak mau menuruti perintah Bapak, push up misalkan, ya, atau berlari sekian kilo misalkan dan sebagainya. Nah, tadi ya, push up, tadi ya. Saya itu kadang-kadang pernah seperti itu. Ya. Berikutnya adalah ini posisi sebagai teman. Ya. Sebagai teman. Misalkan apa ini? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan atau ungkapan ya. Misalkan mengambil posisi kontrol ini sebagai teman. Ayo bantu demi Bapak ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, misalkan gitu ya. Berikutnya adalah ini pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Jadi kalau kami diskusi di ruang kolaborasi itu ternyata ini antara penghukum dengan pembuat merasa bersalah siswa ini bisa berakibat fatal yang ini membuat merasa bersalah siswa tersebut. Ya. Kalau menghukum ekspresinya mungkin bisa pada saat itu bisa diekspresikan misalkan motor kita atau mobil kita digores dengan paku gitu ya. Ini karena akibat dari penghukum. Tetapi ini akan membekas luar biasa dan sifatnya lama untuk kehidupan anak. Bahkan boleh jadi dendam sama gurunya gitu ya. Berikutnya adalah pemantau. Posisi kontrol sebagai pemantau. Ini berkaitan dengan aturan dan konsekuensi. Ya, ketika misalkan siswa datang terlambat ke sekolah atau masuk kelas, maka konsekuensinya seperti apa? Itu sudah dibuat aturan sebelumnya. Ya. Berikutnya yang kelima adalah manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Nah, inilah yang memang diharapkan pada posisi manajer. Lebih jelas seperti ini. Ya, pada posisi manajer. Dari 5 posisi kontrol, harapannya kita ini berikhtiar untuk bisa menerapkan posisi kontrol di sini. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kamu yakini? Nah, ini kembali ke keyakinan kelas. Maka di sini kita pentingnya membuat sebuah keyakinan kelas yang sifatnya itu bukan top down gitu ya, top down, tapi bottom up gitu ya, dari bawah. Artinya kita bersama-sama dengan murid ini membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi ada kesepakatan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin kita hadirkan di kelas kita berdasarkan nanti hasil diskusi dengan siswa itu apa saja poin-poinnya. Dan itu tidak lebih dari 7 ternyata. Ya, jangan sampai melebihi dari itu. Kenapa? Karena supaya anak itu mudah untuk mengingatnya. Kemudian jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Berikutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat. Berikutnya adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya. Ini keyakinan kelas, pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini tentang keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah,
Karena tadi seperti halnya contoh di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawaban kita adalah tentang keselamatan. Ya, kemudian tentang masker yaitu tentang kesehatan atau keselamatan. Gitu ya. Kalau sudah dilalui dengan ini, maka disuruh ataupun tidak sama Pak Polisi misalkan harus mengenakan helm atau menggunakan masker, pasti kita akan mengenakan masker. Gitu. Kenapa? Karena ada nilai-nilai universal yang memang kita yakini tentang keselamatan, kemudian di masker tentang kesehatan dan juga keselamatan. Gitu. Artinya nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, dan memang ini harus ditemukan juga di kelas kita. Gitu. Ini tahapan-tahapannya untuk menciptakan program kebajikan. Lihat ini di daftar kebajikan yang telah disusun bersama, nanti bisa sharing ya. Saya share juga nanti di grup nilai-nilai kebajikan seperti apa saja. Kemudian tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok ya. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Kemudian bahas kembali dalam kelompok utama. Kemudian buat poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas kita. Ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ya, ini kegiatannya. Ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jangan sampai menggunakan jangan buang sampah sembarangan. Padahal tujuannya sama. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, kemudian apa lagi? Contoh misalkan jangan berlari. Ayolah berjalan. Ya. Soalnya kalau yang pernah saya ikuti beberapa training itu, jadi yang ketangkap dalam otak bawah sadar itu hal yang negatif gitu. Ya. Berikutnya adalah meyakinkan kelasnya sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini prosedurnya, ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya. Mempersilahkan warga sekolah untuk curah pendapat, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Kemudian susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ya. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh misalkan jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Proses pembentukan keyakinan kelas. Ini saya percepat saja. Contoh keyakinan kelas, misalkan ini kelas 1 ya. Itu ternyata simple. Makanya saya pun itu di kelas kayaknya perlu direvisi lagi sebelum ikut pendidikan guru penggerak. Cukup panjang gitu ya, sehingga agak repot anak untuk mengingatnya. Nah, keyakinan kelas, misalkan ini kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar ya. Belajar. Ada sebuah keyakinan tentang apa? Belajar sepanjang hayat. Kemudian setiap anggota harus kelas perlu senang dan seterusnya ya. Kemudian kelas 5 di sini contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Artinya simpel. Dan kalau kita lihat juga tidak lebih dari 7 gitu ya. Jadi di setiap kelas itu harus memang itu didiskusikan dalam sebuah kelompok, temukan nilai-nilai kebajikan yang nilai kebajikan universal yang ingin atau hasil dari diskusi di kelas tersebut. Ini segitiga restitusi. Ya. Jadi ketika kita melakukan segitiga restitusi, di sini ternyata ada tahapan-tahapannya. Pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas di sini yang mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Aku bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Misalkan kalau kita melakukan restitusi terhadap seorang anak yang melakukan
pelanggaran atau kesalahan di kelas kita. Ya, kita menstabilkan identitas. Sebetulnya di sini ada rincian-rinciannya, tapi entah kenapa di sini tidak nampak. Ya, kayaknya ada sesuatu yang perlu diedit kembali. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Apakah dia melakukan dalam mengekspresikan yaitu yang positif atau yang negatif misalkan, pasti dia itu memiliki tujuan. Misalkan tadi saya ambil contoh, misalkan ketika si anak tersebut ketika kita menjelaskan di kelas, anak tersebut misalkan ini menggambar gitu ya, atau melakukan aktivitas yang lainnya, ternyata memang kita pun harus bijak dalam merespon kejadian itu. Tidak langsung kita kenapa kamu ini tidak memperhatikan saya, kenapa kamu ini tidak memperhatikan, justru menggambar dan sebagainya. Apalagi sampai misalkan disuruh ke depan kelas, kemudian disuruh berdiri misalkan di depan kelas. Nah, ini perlu ada langkah bijak yang kita lakukan sebagai seorang pendidik. Nah, di sini langkah restitusi yang kita perlukan selain tadi menstabilkan identitas, yakni di sini kita harus validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita ajak dialog si anak tersebut. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Berikutnya adalah menanyakan tentang keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apa nih? Keyakinan kelas yang kita sepakati sebelumnya. Ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi, ketika kita melakukan aktivitas restitusi terhadap siswa kita, maka kita harus menemukan keyakinan apa yang ingin siswa itu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ketika dia melakukan sebuah restitusi, maka ada nilai keyakinan yang dia yakini, kemudian dia melakukannya untuk memperbaiki kesalahannya, dan saat dia itu kembali ke kelasnya atau komunitasnya, maka dia itu menjadi orang yang lebih kuat lagi. Nah, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan mulai dari awal cukup panjang dan memang tidak sampai detail. Mungkin di sesi yang lain ya, atau